Selamat datang di pembahasan kita kali ini. Hari ini kita bakal langsung ngebedah salah satu buku legendaris yang bener-bener udah ngubah cara jutaan orang melihat hidup dan pekerjaan mereka, yaitu The 7 Habits of Highly Effective People, karya Stephen R. Covey. Kita bakal ekstrak prinsip-prinsip utamanya jadi sebuah perjalanan yang terstruktur banget, jadi siapin fokus Anda dan mari kita mulai. Pernah nggak sih Anda kepikiran, kenapa ya ada orang yang jabatannya udah tinggi banget, rumahnya mewah, tapi di dalam hatinya mereka ngerasa benar-benar kosong? Ini tuh paradoks kesuksesan modern yang mungkin sering kita lihat atau bahkan kita rasain sendiri. Stephen Covey ini ngabisin waktu 25 tahun buat ngamatin budaya kita, dan dia nemuin satu pola yang lumayan bikin khawatir. Kita ini ternyata terlalu terobsesi sama solusi instan atau jalan pintas. Ya, kesuksesan yang kelihatannya wah dari luar itu seringkali nggak bawa kebahagiaan dan kedamaian batin yang kita harapin kalau cuma dicapai pakai jalan pintas. Oke, mari kita lihat peta jalan kita hari ini. Kita bakal ngelewatin 5 tahap utama, mulai dari akar kesuksesan sejati, lalu masuk ke kemenangan pribadi, lanjut ke kemenangan publik, pembaruan diri, dan terakhir, kenapa kita harus selalu mulai dari dalam. Bagian pertama, akar kesuksesan sejati. Yuk kita cari tahu apa sih sebenarnya fondasi dari kesuksesan yang awet itu. Covey ngelakuin riset yang luar biasa. Dia nge-review literatur kesuksesan selama 200 tahun terakhir, dan nemuin perbedaan yang kontras banget. Sebelum Perang Dunia Pertama, kesuksesan itu selalu dibangun di atas etika karakter, kayak integritas, kerendahan hati, dan keberanian. Tapi setelah itu, trennya bergeser drastis ke etika kepribadian. Tiba-tiba, sukses itu cuma dinilai dari trik komunikasi, citra publik, atau pesona palsu aja. Ibaratnya gini, pakai etika kepribadian itu sama aja kayak kita motong daun rumput liar tanpa nyabut akarnya. Kelihatannya sih rapi sebentar, tapi ya pasti bakal tumbuh lagi dan lagi. Pertumbuhan yang permanen itu butuh etika karakter. Anda harus nyelesain masalah dengan nyabut sampai ke akarnya. Nah, pemahaman ini bawa kita ke peta kematangan manusia. Kebanyakan buku motivasi kan biasanya berhenti di langkah kedua, yaitu kemandirian. Mengajarkan kalau saya bisa lakuin sendiri, saya nggak butuh siapa-siapa. Ya itu bagus, tapi Covey nekenin kalau kematangan yang sesungguhnya itu bukan cuma mandiri, tapi naik ke level interdependensi. Coba deh bayangin sebuah orkestra. Pemain biola yang jago memang bisa main indah sendirian, tapi cuma lewat interdependensi, di mana dia kolaborasi sama instrumen lain, mereka baru bisa nyiptain simfoni yang luar biasa megah. Disinilah letak keajaibannya. Dengan kerjasama yang tulus, kita bisa bikin hal-hal yang jauh lebih besar daripada pencapaian sendirian. Masuk ke bagian kedua, kemenangan pribadi. Ini adalah tahap fondasi kemandirian yang isinya kebiasaan pertama sampai ketiga. Ada jarak antara stimulus dan respons, dan di dalam jarak itulah terdapat kebebasan kita untuk memilih. Kalimat ini adalah inti dari kebiasaan pertama, jadilah proaktif. Ini benar-benar ngebuka pikiran kita bahwa kita ini bukanlah korban dari keadaan di luar sana. Kalau cuaca lagi jelek, atau bos lagi marah-marah, atau ada yang tiba-tiba nyalip mobil Anda di jalan, itu semua cuma stimulus. Nah, di celah waktu sepersekian detik sebelum Anda ngerespons, Anda tuh punya kebebasan mutlak. Anda bisa pilih mau marah, atau milih senyum dan tetap fokus sama hari Anda. Kita adalah programmer buat hidup kita sendiri, bukan sekadar robot yang dikendalikan otomatis sama lingkungan sekitar. Orang yang proaktif dan reaktif itu beda banget cara mereka pakai energi. Kita semua punya lingkaran kepedulian. Ini tuh isinya hal-hal yang sering kita keluhin tapi di luar kendali kita. Kayak ekonomi, cuaca, atau omongan orang lain. Orang reaktif biasanya ngabisin waktunya di sini cuma buat ngeluh, dan efeknya, daya pengaruh mereka makin mengecil. Sebaliknya, orang yang sangat efektif itu fokus energinya di lingkaran pengaruh. Mereka cuma mikirin hal yang bisa mereka ubah hari ini, kayak ningkatin skill, jaga kesehatan, atau perbaikin attitude mereka sendiri. Dengan ngambil tindakan nyata di area yang bisa dikendaliin, energi positifnya otomatis bakal bikin pengaruh mereka makin meluas. Sekarang coba deh kita lakuin eksperimen kecil yang mungkin agak bikin merinding buat mahamin kebiasaan kedua. Mulai dengan akhir di dalam pikiran. Bayangin Anda lagi ada di sebuah acara pemakaman, tapi ini pemakaman Anda sendiri, 3 tahun dari sekarang. Coba bayangin keluarga terdekat, sahabat, dan rekan kerja Anda lagi berdiri ngasih pidato kehormatan. Apa sih yang benar-benar Anda pengen mereka bilang tentang Anda? Pertanyaan ini tuh ampuh banget buat nembus semua kesibukan basa-basi kita sehari-hari, dan maksa kita buat berhenti bentar, lalu mastiin lagi nilai-nilai fundamental hidup kita. Pada akhirnya, warisan macam apa yang mau Anda tinggalin? Ada beda yang lumayan jauh loh antara sekedar sibuk dan benar-benar efektif. Manajemen itu bicara soal seberapa efisien dan cepat Anda manjat tangga kesuksesan. Tapi kepemimpinan itu soal kebijaksanaan buat ngelihat ke atas dan mastiin kalau tangganya nyender di tembok yang benar.
Makanya Covey nyaranin banget supaya kita bikin pernyataan misi pribadi. Bayangin Anda lagi mimpin tim nebang pohon buat buka jalan di hutan lebat. Anda kerja keras banget, efisien banget, tapi tanpa kepemimpinan dan visi, Anda mungkin baru sadar pas sudah sampai ujung kalau ternyata Anda nebang di hutan yang salah. Jangan sampai hidup kita kayak gitu ya. Buat kebiasaan ketiga, dahulukan yang utama. Covey pakai matriks manajemen waktu. Ini ngebagi aktivitas kita jadi 4 kuadran berdasarkan tingkat urgensi dan kepentingannya. Nah, disinilah ujian aslinya. Orang-orang yang sangat efektif tuh berani banget bilang enggak buat hal-hal sepele dan dadakan di kuadran ketiga dan keempat. Kayak notif HP yang nggak ada habisnya, atau meeting yang nggak jelas tujuannya. Mereka nolak itu semua supaya bisa invest waktu di kuadran kedua, yaitu hal-hal yang penting tapi tidak mendesak. Ini aktivitas semeras, kayak merencanakan masa depan, olahraga rutin, dan bangun hubungan yang dalam sama orang terkasih. Kuadran kedua inilah jantung dari manajemen hidup yang sesungguhnya. Lanjut ke bagian ketiga, kemenangan publik. Ini adalah transisi dari kemandirian menuju interdependensi yang mencakup kebiasaan keempat sampai keenam. Kemenangan publik ini dimulai dengan kebiasaan keempat, berpikir menang-menang. Banyak banget dari kita yang kejebak di paradigma kelangkaan. Mikirnya hidup itu kayak kompetisi sengit rebutan satu kue yang ukurannya terbatas. Jadinya mikir, kalau dia dapat potongan besar, berarti bagianku makin kecil dong. Tapi orang yang efektif nggak mikir gitu. Mereka pakai paradigma kelimpahan. Mereka percaya 100% kalau kue itu bisa dibikin lebih gede. Ada banyak banget kesuksesan dan ruang buat dinikmatin sama semua orang. Nyari solusi yang benar-benar nguntungin kedua belah pihak itu satu-satunya cara kalau Anda mau ngebangun hubungan yang benar-benar awet. Sekarang kita masuk ke kebiasaan kelima. Pahami dahulu baru dipahami. Gini, bayangin Anda ke dokter mata, karena pandangan agak buram. Begitu duduk, dokternya nggak ngecek mata Anda dulu, tapi langsung nyopot kacamatanya sendiri dan nyuruh Anda pakai. Cuma karena dia bilang, kacamata ini cocok banget loh di saya selama bertahun-tahun. Konyol banget kan? Sangat absurd ngasih solusi tanpa mendiagnosis masalahnya dulu secara benar. Tapi sedihnya, itu yang sering banget kita lakuin pas lagi ngobrol tiap hari. Kita asal lempar solusi ke masalah orang lain sebelum benar-benar ngedengerin dan paham apa yang mereka rasain. Rata-rata kita ngabisin waktu tuh pakai cara mendengarkan autobiografis. Pas orang curhat, kita bukannya dengerin utuh, tapi malah sibuk ngejudge atau nyiapin jawaban di otak kita berdasarkan pengalaman dan ego kita sendiri. Nah, kebiasaan kelima ini nantang kita buat mendengarkan empatik. Artinya, singkilin dulu ego kita dan coba masuk ke kerangka berpikir orang lain buat benar-benar ngertiin sudut pandang emosional mereka. Kalau Anda mau ngelakuin ini, Anda ngasih udara psikologis buat mereka. Sama kayak tubuh butuh oksigen, jiwa itu butuh banget ngerasa dipahami. Pas orang ngerasa benar-benar didengerin, tembok pertahanan mereka otomatis bakal runtuh. Poin krusialnya bisa dilihat dari urutan ilmu persuasi klasik Yunani kuno, etos, patos, dan logos. Ini tuh urutan yang pantang banget dilewatin. Etos itu kredibilitas atau karakter pribadi Anda. Patos itu empati emosional Anda sama orang lain. Dan logos yang terakhir, baru logika rasional dari argumen Anda. Kesalahan paling fatal kita adalah sering banget mau langsung lompat ke logos alias logika. Padahal kalau orang nggak percaya sama karakter Anda, dan mereka nggak ngerasa Anda peduli sama mereka, sehebat apapun logika rasional Anda, argumen itu bakal gagal total buat nyentuh hati mereka. Nah, waktu kita ngejalanin semua kebiasaan tadi secara harmonis, kita bakal sampai di puncaknya, yaitu kebiasaan keenam, wujudkan sinergi. Persamaan matematika dari sinergi itu ajaib. 1 tambah 1 itu bukan 2, tapi bisa jadi 3, 4, atau bahkan 100. Sinergi itu muncul waktu kita nggak cuma sekedar mentolerir perbedaan orang lain, tapi benar-benar merayakan dan ngehargain perbedaan itu. Waktu kita gabungin bakat dan sudut pandang yang beda-beda, kelemahan satu orang bakal ditertup sama kekuatan orang lain. Hasilnya, sesuatu yang eksponensial yang nilainya nggak pernah kita bayangin sebelumnya. Masuk ke bagian keempat, pembaruan diri. Bayangin ada penebang kayu yang keringetan parah. Udah berjam-jam motong pohon gede tapi nggak maju-maju. Pas Anda suruh dia istirahat bentar buat ngasah gergajinya yang udah tumpul, dia nolak dan bilang kalau dia terlalu sibuk ngegergaji. Tukang kayu tadi itu ya ibarat kita, kalau kita ngabain kebiasaan ketujuh, asahlah gergaji. Ngasah gergaji itu artinya kita harus disiplin nyediain waktu buat ngerawat aset paling berharga yang kita punya di dunia ini, yaitu diri kita sendiri. Ada 4 dimensi krusial yang wajib dapat porsi waktu Anda di kuadran kedua tadi. Kita harus perbarui diri secara fisik, lewat nutrisi dan olahraga. Secara mental, dengan terus baca dan belajar hal baru. Secara spiritual, lewat meditasi atau ngerenungi nilai hidup. Dan secara sosial emosional, lewat empati serta pelayanan tulus buat sesama. Investasi di 4 area inilah bahan bakar yang bikin kebiasaan-kebiasaan lainnya tetap nyala dan bikin kita terus bertumbuh ke atas. Bagian kelima, yang terakhir,
Mulai dari dalam. Pada akhirnya, seluruh perjalanan kita bermuara pada satu kebenaran universal. Kita nggak akan pernah bisa memperbaiki dunia luar sebelum kita berhasil menaklukkan dunia di dalam diri kita. Kalau Anda ngelihat 7 kebiasaan ini dan ngerasa, wah berat banget ya, tenang dulu. Ingat satu formula sederhana dari Covey ini. Karakter hebat manusia itu bukan sulap genetik dari lahir, melainkan cuma gabungan dari kebiasaan yang terus dilatih. Dan sebuah kebiasaan baru bisa terbentuk kalau ada irisan dari 3 hal. Pengetahuan tentang apa yang harus diubah, keterampilan tentang gimana cara ngubahnya, dan keinginan atau motivasi dari dalam hati buat benar-benar ngelakuinnya. Ini kabar gembira loh, artinya efektivitas tingkat tinggi itu sifatnya skill praktis. Anda sangat bisa mempelajarinya, ngelatihnya setiap hari, sampai akhirnya benar-benar Anda kuasai. Sebagai penutup dari sesi bedah materi kita kali ini, saya mau ninggalin satu pertanyaan sederhana tapi dalam banget. Anda nggak perlu membebani diri dengan langsung merubah seluruh hidup Anda malam ini juga. Cukup renungin aja. Dari 7 prinsip yang udah kita bahas tadi, satu kebiasaan apa nih yang bakal Anda pilih buat mulai dipraktekkan hari ini? Fokus saja ke satu hal itu sebagai langkah pertama Anda menuju efektivitas yang sejati. Terima kasih banyak udah nyimak dan selamat memulai transformasi hidup Anda yang sesungguhnya dari dalam keluar.